Haleluya, puji Tuhan, saudaraku. Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Oxtan Lalandos dalam program Cahaya Injil GPD Damai Kota Soro. Baik, puji Tuhan, saudaraku, mari saya akan memberikan satu kebenaran firman Allah pada kesempatan yang sangat hebat dan luar biasa ini dengan satu topik khotbah sukses bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, sukses bersama dengan Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua pasti ingin sukses. Tidak ada orang tua yang mengharapkan bahwa anak-anaknya pasti di kemudian hari akan gagal. Tetapi semua orang tua mendoakan doa yang terbaik untuk anak-anak mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang berhasil di kemudian hari. Kita semua mendambakan kesuksesan, kita semua mendambakan yang namanya keberhasilan. Oleh sebab itu kita akan belajar dari salah satu tokoh dalam Alkitab yang sangat terkenal dan sangat luar biasa, bagaimana dia menjadi pribadi yang sangat berhasil di dalam kehidupannya. Sukses bersama dengan Tuhan, Nehemia pasal 1 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Riwayat Nehemia bin Kakhalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta alam. Haleluya. Demikianlah pembacaan firman Allah. Saudaraku, Nehemia adalah salah satu orang yang berhasil dalam Alkitab. Dia hidup di masa pembuangan ke Babilonia, atau yang jika sekarang kita tahu itu adalah Irak. Saat Nehemia hidup, kerajaan Israel dikalahkan oleh kerajaan Babilonia. Lalu kerajaan Babilonia dikalahkan lagi oleh kerajaan Media Persia yang adalah Iran. Dan Nehemia saat itu menjadi juru minuman raja Ahasveros, yang adalah raja Media Persia saat itu. Tetapi satu kali datanglah salah seorang saudaranya yang bernama Hanani, saudaraku. Dia menceritakan tentang bagaimana kondisi Yerusalem yang sangat memprihatinkan. Kota yang dulu dipuja-puji oleh banyak orang menjadi salah satu kota dengan kota ikonik yang sangat hebat sekali. Karena kita tahu di sana ada bait suci yang begitu sangat luar biasa dilapisi emas, di masa di mana dibangun oleh seorang raja yang bernama Raja Salomo. Oleh bangsa-bangsa dulu mereka kenal sekali Raja Salomo, bahkan ada Raja Daud juga. Mereka berhasil membangun bait suci. Tetapi kini kota itu menjadi kehinaan dan reruntuhan. Sayang sekali. Mendengar itu maka menangislah Nehemia. Mendengar itu ada kerinduan untuk membangun kembali kota tersebut. Dan terbukti Nehemia berhasil membangunnya. Jika dibaca di dalam Nehemia pasal 1 ayatnya yang ke-6, di sana dia berhasil dengan berbagai cara, dengan bantuan Tuhan. Allah menolong Nehemia, dia berhasil membangun kembali kota Yerusalem. Saya percaya ketika kita bersama dengan Tuhan, maka kita sanggup membangun. Membangun keluarga, membangun usaha, membangun masa depan, membangun gereja dan pelayanan, membangun rumah, tempat kita tinggal, supaya saya dan saudara hidup seperti Nehemia yang berhasil. Tentu semuanya itu didasarkan pada kekuatan, dan kita menaruh harap hanya kepada Tuhan. Sebab firman Allah berkata di dalam Mazmur pasal 127 ayatnya yang pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun sebuah rumah, maka sia-sia orang yang membangun akan dia. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal sebuah kota, sia-sia orang yang berjaga-jaga akan dia. Berarti usaha kita juga tidak cukup kalau kita tidak melibatkan Tuhan. Nehemia ini dia melibatkan Tuhan.
Nah, ada beberapa hal yang akan kita belajar dari Nehemia. Yang pertama, dia memiliki visi yang besar. Sebetulnya saudaraku, kalau mau dipikir, Nehemia ini sudah dalam posisi aman, kehidupannya sudah nyaman, sudah sejahtera, sudah tentram. Kalau mau ikuti egonya, dia mati dan mau pusing. Saudara-saudaranya sesama umat Yahudi mau mati, mau susah, mereka lapar ke makan atau tidak, dia tidak jadi persoalan dan dia tidak pusing. Tetapi kita lihat di sini bahwa dia memiliki visi. Dia bukan tipe orang yang tidak mau pusing, bukan tipe orang yang tidak peduli dengan sesama. Jadi berbeda dengan orang yang satu ini, yaitu yang bernama Nehemia. Nehemia ini ada pada posisi yaitu di mana waktu itu dia menjadi juru minuman raja. Apa yang raja makan otomatis dia makan. Apa yang raja minum otomatis dia minum. Fasilitas yang digunakan raja otomatis ikut dinikmati oleh Nehemia. Karena dia posisinya adalah juru minuman raja. Jadi visi, dia melihat bahwa punya kerinduan untuk membangun kembali kota yang luar biasa itu. Saudaraku tahu di tahun 1945 ketika Jepang pernah mengalami masa yang sangat kelam sekali. Yaitu saat dimana kota mereka hancur lebur karena bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia Kedua. Tetapi saudara tahu di tahun 1960-an mereka bangkit kembali dengan sebuah visi besar. Mereka menjadi salah satu negara dengan penghasil baja dan tekstil terbesar di dunia. Lalu mereka targetkan lagi. Mereka bilang, kita targetkan ke depannya lagi. Dan saudara tahu 10 tahun ke depannya, 10 tahun kemudian di tahun 1970-an, mereka menjadi salah satu negara produsen mobil terbesar di dunia. Kita kenal ada merek-merek ternama seperti Toyota, Suzuki, Honda, Yamaha, Kawasaki, merek-merek yang merajai dunia ya di bidang otomotif. Jadi Jepang bangkit dari keterpurukan. Mereka pernah mengalami apa yang namanya hancur, habis, kehilangan harapan, kehilangan masa depan, negara habis. Tetapi karena visi mendorong kita untuk bangkit kembali. Jadi yang pertama, Nehemia punya visi. Dia berkata, aku akan membangun kembali kota itu. Meskipun dia berada di dalam posisi nyaman. Jadi saya dan saudara belajar seperti Nehemia. Mungkin saat ini saya dan saudara berada di posisi nyaman sehingga kita tidak peduli dengan sesama manusia, sesama teman-teman seiman. Karena merasa kita sudah hidup diberkati, lalu kita tidak mau pusing lagi dengan siapapun. Tetapi kita lihat Nehemia menunjukkan kasihnya. Ya, yang pertama Nehemia punya visi. Yang kedua, dia memiliki doa. Dia berdoa, saudaraku. Dia memiliki kehidupan doa. Nehemia pasal 1 ayatnya yang keempat di sana dikatakan, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Doa membuat visi kita jelas. Doa akan membuat visi kita menjadi matang dan menjadi bagus. Ada banyak orang dapat ide, langsung ia kerjakan tanpa doa. Ada orang dapat semacam masukan, ide-ide, kemudian dia langsung berkarya tanpa harus melibatkan Tuhan, tanpa harus berdoa dan bertanya Tuhan. Akhirnya gagal di tengah jalan. Saya dan saudara mungkin pernah mengalami hal semacam itu. Kita lihat peluang langsung kita ambil tanpa kita berdoa dulu. Kita tanya Tuhan, Tuhan ini kira-kira saya maju apa tidak ya? Seperti Daud berkata, Tuhan, apakah aku maju untuk melawan orang Filistin itu? Tuhan berkata maju. Jika Tuhan berkata maju, maka Daud maju. Jika Tuhan berkata jangan, berarti jangan. Sebab kalau Tuhan berkata jangan lalu dia maju, berarti sama aja dengan dia bunuh diri. Pasti kekalahan yang dialami. Jadi saya dan saudara, doa membuat visi kita makin matang, makin jelas. Ada hal yang saudara inginkan hari-hari ini, mari kita bawa di dalam doa. Nehemia, saudaraku, butuh waktu 4 bulan untuk berdoa.
Dan dia bisa sampai mengutarakan isi hatinya itu kepada raja. "Mohon izin Tuanku Raja," dia berkata, "izinkanlah saya untuk pulang ke kampung saya, ke kampung halamanku. Saya mau membangun kembali kampung halamanku, yaitu Yerusalem." Jadi kita berdoa. Dengan berdoa saya percaya masa depan kita akan makin terang benderang. Dengan berdoa saya percaya apa yang masih diraba-raba, apa yang belum jelas statusnya apapun itu, saya percaya kita akan menemukan yang namanya jawaban dari Tuhan. Jadi tetap berdoa. Jadi Nehemia yang pertama memiliki visi, yang kedua dia memiliki kehidupan doa. Yang ketiga, Nehemia memiliki persiapan. Nehemia pasal 2 ayat 7 sampai 8, di sana dikatakan, "Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku, lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya ia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku." Jadi dia memiliki persiapan. Ada visi, berdoa, lalu harus punya persiapan. Untuk mewujudkan visi itu, kita selain berdoa, saya dan saudara juga harus ada persiapan juga. Ada kalkulasi, ada hitung-hitungan yang mantap. Sebab di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 28 berkata, "Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu." Apa yang dilakukan oleh Nehemia ketika dia hendak membangun tembok Yerusalem? Dia minta surat izin. Nah, surat sakti inilah kemudian ditunjukkan kepada para bupati-bupati, sehingga lewat surat sakti yang luar biasa inilah dia mau jalan kemana saja aman. Tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi mau bikin apa saja aman. Selain surat sakti, surat izin ini, Nehemia juga meminta bahan kayu kepada raja supaya dia bisa membangun kota Yerusalem, dan tentu untuk rumah dia tinggal juga. Jadi ada persiapan, ada visi, ada doa, ada persiapan. Jadi saya dan saudara punya persiapan. Kita punya modal. Jadi saya dan saudara mungkin modal kecil. Saudara yang ingin mau membangun sebuah usaha, memulainya dari awal, mungkin modalnya kecil, kita bawa di dalam doa. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Seperti Nehemia yang mendapat izin dari raja, sehingga dia jalan kemana saja aman. Tidak ada yang sanggup mencegah dia. Dia minta kayu, dia minta persiapan-persiapan untuk apa? Mendirikan dan membangun kota Yerusalem itu. Kita punya modal kecil, relasi juga kurang, lalu kita punya persiapan juga sedikit. Tapi kalau kita berdoa, kita libatkan Tuhan, ada niat, ada kesungguhan hati, kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Kemudian yang berikut, yang terakhir adalah Nehemia memiliki keteguhan hati. Jadi selain Nehemia memiliki persiapan, dia juga memiliki keteguhan hati. Nehemia pasal 2 ayatnya yang ke-10, di sana firman Tuhan berkata, "Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel." Waktu Nehemia hendak membangun kota Yerusalem itu, saudaraku, ada orang-orang yang berusaha untuk menghalangi, bahkan mau menggagalkannya. Mereka bernama siapa? Sanbalat dan Tobia. Jadi ini luar biasa. Sanbalat dan Tobia menjadi halangan, penghambat besar. Mereka bukan hanya
untuk berusaha untuk menghentikan pekerjaan pembangunan uh, kota Yerusalem itu, tetapi mereka membuat semacam tindakan-tindakan yang anarkis, tindakan-tindakan yang tidak memuliakan Tuhan. Sanballat dan Tobia serta rekan-rekannya, mereka ini mengganggu, mereka melakukan pengrusakan kepada tembok Yerusalem yang sudah dibangun oleh Nehemia. Jadi bukan hanya mengancam, tetapi mereka bertindak dengan kasar, bertindak dengan anarkis, sehingga kita melihat apa yang dilakukan oleh Nehemia dalam Nehemia pasal 4 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Apa yang dilakukan Nehemia terhadap Sanballat dan Tobia ini? Nehemia kita melihat sangat luar biasa. Nehemia melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam Nehemia pasal 4 ayat 16 sampai 17, sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju sirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Wah, luar biasa saudaraku. Ini adalah sebuah tindakan pencegahan, sebuah tindakan berjaga-jaga dari seorang Nehemia. Yang lain membangun, jadi yang lain tangan satu pegang senjata, tangan satu mengerjakan pembangunan. Jadi ini luar biasa. Dia memiliki keteguhan hati. Sukses itu tidaklah mudah, saudaraku. Tetapi selalu ada sukacita, tetapi juga kadang mengalami semacam ini, saudaraku. Kadang ada orang-orang tidak suka melihat keberhasilan kita, ada yang iri hati, ada yang tidak senang. Tetapi pesan saya tetap teguh, jangan ciut hati, jangan kecewa, jangan putus asa. Allah ada di pihak kita. Jadi tetap berusaha dan tetap berjaga-jaga, berdoa dan berjaga. Berjaga terus sambil kita berdoa. Jadi tetap bangkit lagi, miliki keteguhan hati. Jika saudara hari ini sedang jatuh, tetap bangun lagi, bangkit lagi, berusaha lagi. Tidak mengapa, Allah terkadang melakukan yang terbaik saat kita mau bangkit dan kita mau maju. Jadi tetap miliki keteguhan hati. Nehemia sangat luar biasa. Nehemia selain dia punya visi, hidup dalam doa, memiliki persiapan, dan dia juga memiliki keteguhan hati. Saya percaya mungkin saudara juga dalam membangun satu usaha, membangun satu bisnis, membangun satu pekerjaan, membangun satu pelayanan, pekerjaan Tuhan juga. Pasti namanya saya dan saudara membangun apapun itu, pasti ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak hambatan-hambatan. Ada Sanballat dan Tobia yang mungkin hari-hari ini sedang mendekati kita dan melakukan tindakan-tindakan di luar batas. Tapi percaya, Tuhan tidak pernah biarkan kita. Jadi sukses bersama dengan Tuhan. Keberhasilan itu, saudaraku, adalah saat kesiapan kita ketemu dengan waktunya Tuhan. Sekali lagi, keberhasilan itu adalah saat kesiapan kita, dia ketemu dengan kesempatan yang dari Allah, dari Tuhan yang memberikan kesempatan itu. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya percaya dan saya akan berdoa buat saudara, saudara akan mengalami keberhasilan. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Di kesempatan ini ajar kami seperti Nehemia, tidak ciut hati, tidak kecewa meskipun banyak tantangan, ada Sanballat dan Tobia, tetapi dia tetap teguh. Ajar kami untuk selalu hidup dalam doa, supaya kami punya visi yang jelas juga ke depan, dan Tuhan mampukan kami untuk mengumpulkan semua persiapan-persiapan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, Tuhan luar biasa. Kami terima firman ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.